Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Puji syukur kita ucapkan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan hingga kita bisa berkumpul pada modul ketiga ini sesuai dengan janji atau yang kita rencanakan sebelumnya dan undangan yang tersebar kepada ibu-ibu semua KPM bahwasanya hari ini kita akan mengadakan pertemuan kelompok dengan modul atau pembahasan kita pada kali ini mengenai kesehatan dan gizi. Terima kasih atas kehadiran ibu-ibu semua. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Barangkali di sini saya mulai dengan bertanya kepada ibu-ibu semua, mengapa pentingnya kesehatan dan gizi, khususnya untuk ibu-ibu KPM beserta keluarga. Mengapa ya ibu-ibu ya? Ya, terima kasih atas pendapat ibu-ibu semua. Pada intinya, kesehatan gizi ini penting untuk kita semua, bukan hanya untuk sebagian orang, bukan untuk pokoknya untuk semuanya. Untuk semua orang penting memperhatikan kesehatan gizi. Karena kesehatan gizi ini berpengaruh kepada terutama kepada keluarga ibu-ibu KPM untuk memiliki generasi yang sehat, pintar, cerdas, dan juga memiliki daya tahan tubuh yang baik. Di sini barangkali ibu-ibu saya masuk ke fokus atau konsentrasi kita mengenai pertemuan kali ini dengan mengecilkan tema yaitu mengenai pentingnya gizi dan layanan kesehatan pada ibu-ibu hamil. Nah, di sini ibu-ibu barangkali dalam jumlah bantuan yang diterima pada ibu-ibu ada perubahan, terutama di tahun 2020 ini. Mengapa mengapa pemerintah memberikan bantuan yang lebih banyak kepada ibu-ibu KPM, terutama dalam komponen ibu hamil, ibu yang sedang nifas atau anaknya dalam apras atau anak prasekolah. Karena pemerintah ingin mendorong kesehatan ibu-ibu semua agar menjadi keluarga yang sehat. Terutama yang diperhatikan kepada anak-anak yang prasekolah atau yang belum sekolah. Itulah mengapa ibu-ibu hamil dan ibu nifas atau ibu yang mempunyai anak usia dini diperhatikan oleh pemerintah lebih banyak bantuannya pada tahun-tahun ini. Jumlah bantuannya lebih banyak pada tahun-tahun ini. Baiklah ibu-ibu, di sini saya masuk ke modul kesehatan gizi dan fokus kita kepada pentingnya gizi dan layanan kesehatan kepada ibu hamil. Di sini saya memperlihatkan sebuah gambar bagaimana 1000 hari pertama kehidupan atau kita singkat HPK. 1000 hari pertama kehidupan yaitu manusia atau kita katakan manusia yang pada usia janin hingga usia 2 tahun.
Nah, jadi 1000 hari pertama kehidupan itu adalah suatu kehidupan manusia yang dimulai dari usia janin hingga 2 tahun pertama kehidupannya, atau 730 hari. Nah, jadi 9 bulan di dalam janin kita anggap 270 hari, ditambah 2 tahun setelah melahirkan, yaitu 730 hari, menjadi 1000 hari pertama kehidupan. Mengapa ini penting diperhatikan? Karena pada masa-masa ini seseorang anak lebih membutuhkan pelayanan kesehatan dan juga gizi-gizi yang harusnya seimbang. Gizi-gizi yang telah ditetapkan oleh kesehatan. Dan ini berkaitan juga dengan ibu yang sedang mengandung. Kesehatan ibu yang sedang mengandung. Baiklah, di sini ada gambar 1000 hari pertama kehidupan, dimulai dari kehamilan. Dalam kandungan yaitu 270 hari. 270 sampai 280 hari. Kemudian kita masuk ke kelahiran dan nifas, yaitu di usia 0 sampai 4 bulan rata-rata. Ibu-ibu nifas atau anak yang baru dalam usia kelahiran 0 sampai 4 bulan. Masuk ke keadaan bayi, dimulai dalam usia 6 sampai 8 bulan atau 60 hari. Kemudian usia 8 sampai 12 bulan 120 hari. Dan masuk kepada usia anak atau 12 sampai 24 bulan 360 hari. Jadi ditotalkan 1000 hari pertama kehidupan, dimulai dari masa kehamilan hingga pada masa anak-anak yang berumur 2 tahun. Di sini barangkali ada saya sebuah rangkuman yang saya akan sampaikan kepada ibu-ibu, bahwasanya mengenai gizi dan layanan untuk ibu-ibu semua dan anak dari ibu-ibu KBM semua, yaitu terdapat 2 faktor yang secara langsung mempengaruhi status gizi, yaitu konsumsi makanan dan keadaan kesehatan. Kedua faktor ini saling berpengaruh. Rendahnya konsumsi makanan secara terus-menerus akan menimbulkan kekurangan gizi. Semakin lama terjadi kekurangan asupan gizi, maka bisa menimbulkan gizi buruk. Nah, kita tahu, ya ibu-ibu semua tahu, kalau kita tidak memperhatikan gizi, bisa-bisa anak kita di rumah mengalami gizi buruk. Nah, kita tidak ingin hal tersebut terjadi di lingkungan kita. Keadaan kesehatan yang kurang baik akan menimbulkan seseorang mudah mengalami penyakit. Misalnya penyakit menular seperti diare dan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Jadi pentingnya juga memperhatikan lingkungan kita, karena lingkungan berpengaruh terhadap kesehatan kita. Terutama yang perlu diperhatikan adalah cara sanitasi atau pengairan kita di rumah. Bagaimana kita buang air besar. Penyakit menular ini dapat menimbulkan tergantungan konsumsi. Penyakit menular ini dapat menimbulkan terganggunya konsumsi makanan dan asupan gizi, sehingga makanan tidak dapat diserap oleh tubuh dengan baik. Adapun faktor yang tidak langsung yang mempengaruhi status gizi adalah aksesibilitas pangan, pola asuh, ketersediaan air minum atau sanitasi, dan pelayanan kesehatan. Nih, pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Saya paparkan barangkali 1000 hari pertama kehidupan merupakan periode emas di mana kegiatan dibutuhkan untuk meningkatkan kesehatan dan gizi pada ibu-ibu dan anak.
Nah, di sini yang perlu diperhatikan mengenai 1000 hari pertama, yaitu inisiasi menyusui dini atau kita singkat IMD. Inisiasi menyusui dini. Bagaimana? Saat bayi lahir, segera diletakkan di perut atau di dada ibu, sehingga bayi akan secara naluriah mencari dan mengisap puting susu ibu, biasanya dalam waktu 60 menit. Yang kedua, menyusui bayi dengan ASI eksklusif, ASI saja maksud saya. Selama 6 bulan pertama, seorang ibu yang bekerja tetap dapat memberikan ASI eksklusif tanpa meninggalkan tempat kerja, karena ASI dapat diperah dan disimpan. Yang ketiga, pemberian MPASI atau makanan pendamping ASI. Setelah 6 bulan, makanan dibuat dari bahan makanan yang sama dengan yang dimakan keluarga, sehingga anak pada usia 1 tahun dapat mengonsumsi makanan yang sama dengan anggota keluarga. Lanjutnya, dilanjutkan ASI sampai 2 tahun. Kemudian imunisasi untuk mencegah penyakit menular. Yang keenam, membiasakan cuci tangan dengan air dan sabun, serta pencegahan dan penanggulangan malaria pada ibu hamil. Tadi saya menyinggung mengenai imunisasi untuk pencegahan penyakit menular. Nah, di sini kita berharap tidak ada lagi ibu-ibu yang pada usia kehamilan tidak memperhatikan kehamilannya pada posyandu atau puskesmas pembantu yang ada di desa kita ini. Kemudian imunisasi untuk pencegahan penyakit menular ini baik untuk anak kita yang baru dilahirkan gitu, untuk meningkatkan daya tahan tubuh mereka terhadap penyakit-penyakit menular. Diperhatikan kembali untuk imunisasi anak-anak kita di rumah, terutama untuk ibu-ibu yang baru saja melahirkan sampai usia 2 tahun, saya bilang tadi, 1000 hari pertama kehidupan. Kita masuki pentingnya gizi pada ibu hamil. Ibu hamil memerlukan gizi lebih banyak daripada keadaan tidak hamil untuk memenuhi kebutuhan ibu dan janin. Kekurangan gizi pada ibu hamil bisa berupa kurang energi dan atau kurang darah, anemia. Di daerah endemik malaria, ibu hamil mempunyai risiko terkena penyakit malaria. Demikian juga di beberapa daerah yang masih tergolong daerah endemik, kurang iodium, sehingga jika tidak dicegah, ibu hamil akan mengalami gangguan akibat kurang iodium. Nah, saran saya, 1000 hari pertama ini sangatlah penting diperhatikan, mulai dari dalam kandungan hingga usia anak masuk ke 22 tahun. Karena pada masa itu adalah masa yang akan menentukan masa depan anak. Untuk itu, ibu-ibu harus benar-benar menjaga 1000 hari pertama anak. Barangkali itu saja pertemuan kita pada kali ini. Semoga ada manfaatnya, terkhusus kepada ibu-ibu yang sedang dalam keadaan hamil dan nifas, dan juga sedang menyusui. Ini baik diperhatikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.